darah dengan racun itu kuat, itu bagus. Sedangkan pada apa yang belum ya? Jantung apa? Jantung, dagu. Apa lagi yang belum? Dagunya gimana maksudnya? Dagunya maksudnya gimana? Hah? Dagunya gimana? Maksudnya? Dagu tebal tipis. Tebal dan tipisnya. Lambung, bibir. Lambung bibir. Nah, Oh, bibir tebal, berarti lambung tebal. Bibir tipis, lambung tipis. Gidir. Nah, ini bagian bawah ya. Tadi kan tanya kalau bagian bawah ke bawah kan. Nah, ini. Liver tadi apa? Nanti dulu. Mata ya? Hah? Nih. Kalau dari teori menyilang stiffingnya dan sistem tubuh, ya. Kalau jalur oksigen itu pernapasan perut itu sensing perut, pernapasannya, lalu kemudian lari ke jantung dan ke intuiting liver hati. Sedangkan pada pernapasan paru-paru feeling lari ke ginjal. Kan ada pernapasan perut dan pernapasan paru-paru kan? Nah, kenanya di sini jalurnya, menyilangnya. Kemudian pada makanan masuk ke dalam usus pencernaan ke sensing dulu, ibaratnya ke sensing, liver ke intuiting, lalu ke jantung, ginjal, dan paru-paru yang sudah bersih, feeling. Makanan masuk ke dalam. Flow-nya begini alurin. Kalau untuk pernapasan perut dan pernapasan paru-paru orang dewasa disarankan yang mana? Ya itu udah fitrah sih. Kita nggak bisa kemudian ngebuat apa namanya pernapasan kita milih untuk mau paru-paru atau perut gitu. Dilatih khusus. Atau Ya kalau Anda adalah orang feeling, rata-rata memang menggunakan pasti pernapasan di paru-paru. Gitu. Kalau pada orang sensing, berarti pernapasan perut. Yang akhirnya mengikut kepada keseluruhannya, termasuk insting dan intuiting masuk ke dalam perut. Kalau paru-paru ya ginjal. Tapi nggak mutlak ya, artinya orang feeling yang dia belajar untuk tilawah Quran dia pakai pernapasan perut. Ya itu kan latihannya. Ya. Tapi ada secara fitrahnya kan. Fitrahnya begitu ya. Iya. Makanya kita bisa dilatih gitu. Kayak saya kan thinking ya, saya kena di kadang suka masalah kalau udah paru-paru, pasti kena masalahnya, keterkaitannya dari pernapasan ya, ngapa-ngapa gitu. Kayaknya kan udah melebihi batas sih, ambang kegemukan saya. Jadi harus sudah masuk ke dalam terapi lagi. Stimulasi. Iya benar ada stimulasi. Iya, bagus itu. Ikut-ikutan ya. Kita jadi klien ya. Iya. Nah ini dia, oke. Bibir atas lebih tebal, berarti lambung tebal, tensi tinggi dan sebaliknya. Ya, sebaliknya begitu ya. Kalau bibir tipis, lambung tipis, tensinya rendah kemungkinan. Telinganya merah, berarti punya masalah di ginjal. Tebal tipisnya juga sama. Mata berkantong, bermasalah di liver. Itu bisa dilihat dari umur berapa? Ya setiap ini juga bisa. Apa Berarti ya? anak Normal bisa juga tahu. bisa. Iya. Kalau misalnya nanti ada anak kemudian dia ini masalah Bisa merah. mendeteksi. Iya, berarti ada masalah dengan ginjal. Mata adalah kesehatan liver. Kan hepatitis kan lihat di mata kan? Iya. Kuning atau enggaknya kan? Nah. Apa? Jadi kalau dulu saya liver Kuku. kuning. Iya, di kuku. Semuanya. Ya. Tapi yang lebih dominan dia ke mata. Hidungnya sempit. Sempit nih. Kan ada yang sempit itu hidungnya dah. Itu punya masalah di paru-paru. Pulsa denyut nadinya dia pasti tinggi. Gitu. Makanya kalau dia besar, dia berarti paru-parunya oke gitu. Dagu lancip, jantungnya kecil. Lancip, tebal tipis kan. Kalau dia jantungnya dagunya lancip, jantungnya kecil, pulsa denyut nadinya juga bisa tinggi. Ya, kan dari dagu, jantung. Sebaliknya gitu. Cuping hidung adalah ukuran dan jenis kelamin. Ukuran shower atau grower, cuping hidung ini. Kalau dia cupingnya gede, berarti ukuran kelaminnya besar. Cuping itu bolongan apa? Ini cuping ini. Ini cuping ini. Lubang hidung. Kalau dia besar gini, ya kalau dia misalnya ada laki-laki nanti dia cuping gede gitu, ukuran kelaminnya gede. Gede apa panjang? Gede. Kalau panjang itu ukuran dari atas ke bawah sini. Oh, Iya. iya. Silakan dilihat masing-masing hidungnya. Enggak penasaran aja sih. Iya, shower atau drawer. Jadi kalau shower itu dia kecil berarti. Drawer itu besar. Kalau bentuk bolongan hidung Nggak aman. pengaruh nggak? Kenapa? Bentuk bolongan hidung. Bentuk Jadi, bolongan hidung. Istri saya
Ini ngomong perempuan ya. Kalau bolongan hidung, segitiga bolongannya. apa? 3? Segitiga. Oh, bukan bulat kalau kita kan. Ngapain yang kayak gitu? Kalau normal kan bulat. Ya, jadi itu ada masalah dengan kesehatan nggak maksud saya? bukan. Kalau bicara perempuan, ini cuping hidungnya ini, nih, itu berbicara tentang kedalaman. Kedalaman. Jadi kalau misalnya kan ada tuh orang-orang Arab yang agak mancung-mancungan, Ah, iya. nah itu kedalaman dia, kedalaman dinding vaginanya Oh. di dalam. Jadi kalau orang Indonesia nikah sama orang Arab, ya belum tentu bisa ngasih kepuasan, karena dia terlalu dalam. Dalam berarti. Iya, lalu dia. Iya. Bentuk bolongan nggak pengaruh ya? Bentuk bolongan. Nggak ada. Makanya segitiga bentuknya. Anak saya juga segitiga. Sama di bawah juga segitiga. Mantapnya susah. Loh iya dong, ya kan nggak ada hubungannya ini. Kedalaman aja kalau bicara tentang itu. Tapi kalau pada laki-laki ini bicara tentang besar ukurannya. Ya, kalau ini adalah panjangnya. Jadi kalau bicara ini biasanya pada tutup hidung gitu. Kelaminnya berwarna kebiruan, berarti ada masalah di liver atau hati bermasalah. Biruan. Kecuali kena belau. Kecuali yang matar. Kecuali kena belau. Kalau habis kehujanan. Astagfirullahaladzim. Jerawat pada pria itu menandakan karena bibirnya dia tipis, kena livernya lemah, dan tensinya rendah. Ya, jerawat pada pria. Bibir tebal, ginjal lemah, tensinya tinggi. Itu menyebabkan jerawat juga diantaranya indikasi itu. Sedangkan pada wanita, jerawat itu adalah indikasi miom, kista atau kanker. Tapi jerawat itu sudah berubah. Jarang cuci muka kali ya. Hah? Iya. Iya. Halus ya, alhamdulillah. Bibir dengan lambung, telinga dengan ginjal, hidung dengan paru-paru, dagu dengan jantung, mata dengan liver. Dan di dalam konsep Stephen, ya, Pak Farid menuliskan ciri-ciri fisik seseorang yang kalibernya tinggi. Artinya orang yang keren lah gitu, staminanya bagus, orang yang hebat. Itu adalah dia kurus dan kuat orangnya. Ya, kalau dalam bahasa hadis kan Rasulullah itu dia nggak gemuk, nggak kurus banget, tapi standar atletis. Ya. Kemudian badannya tegap, tidak melipat bahu, ujung bahunya diturunkan, wajahnya bercahaya senantiasa senyum, jarang menguap, jarang buang air besar dan air kecil serta angin, karena memang asupan gizinya bagus, jarang sakit, kulitnya segar kemerahan, rambut lebat sedikit beruban. Ya, kalau bahasanya ada tanda beruban adalah tanda kebijaksanaan. Air mukanya tegap, tidak ada lebam dan garis pada muka, dan banyak keringat tapi nggak berbau. Itu ciri orang dengan kalibernya bagus. Tidak ada lebam. Tidak ada lebam dan garis pada muka. Tapi tidak berbau. Itu Jarang kalau buang, garis di muka itu susah, itu bergaris semua. jarang buang air besar ya. Jarang. Nggak Bukannya berdegulan sehari juga. atau 2 kali, 3 Berdegulan kali. itu. Hah? Nggak berdegulan itu. Ya, ya